Halo guys, jadi kemungkinan besar karena kalian udah baca judulnya, yaitu tentang psikopat. Jadi aku akan langsung aja mulai. Jadi ini berawal dari aku yang suka banget nonton film. Apalagi kalau aku lagi, mohon maaf, lagi halangan. Nah itu tuh aku ngerasa bahwa itu waktunya aku untuk beristirahat, untuk memejamkan diri aku atau melakukan hal-hal yang aku senangi. Nah salah satunya itu nonton. Nah untuk nonton sendiri aku tuh bukan tipe orang yang kalau lihat judul langsung nonton gitu. Aku tipe orang yang nanya-nanya dulu ke teman, ini kira-kira rekomendasi gak sih dan sebagainya. Karena kalau itu kalau ternyata filmnya nggak seru atau nggak ada hal-hal yang bisa aku ambil di situ, aku tuh ngerasa itu benar-benar membuang waktu aku. Nah jadi teman-teman aku itu lebih sering memberikan saran atau memberikan rekomendasi untuk menonton film-film yang berbau pembunuhan, detektif, pokoknya yang sadis-sadis gitulah. Nah tapi aku juga suka sampai akhirnya pada awalnya aku tuh nonton film zombie yang pernah aku ingat, itu serem banget sih menurut aku. Jadi di adegan tersebut zombie tersebut makan matanya sendiri. Nah itu jijik juga, tapi serem juga, tapi tetap mau ditonton. Nah jadi terus ada film yang aku tonton yang juga mengerikan, menyedihkan juga. Kalau nggak salah judulnya The Task atau lupa. Pokoknya manusia diubah menjadi anjing laut. Nah itu bisa kalian bayangin lah betapa menyedihkan ketika kita biasanya jalan pakai kaki atau kita tinggal di rumah makan makanan manusia, nah ternyata dijadikan hewan atau sebagai anjing laut. Walaupun itu kemungkinannya kayak mungkin gak sih, kayak mustahil banget gitu kan, tapi yang namanya nonton gitu. Nah terus aku nonton drama juga, kadang drama Korea, yaitu The Voice. Nah itu juga tentang pembunuhan yang menyeramkan gitu loh. Sampai akhir-akhir ini aku nonton drama Korea yang berjudul Vincenzo. Nah di situ aku berpikir bahwa kayaknya di akhir film tersebut, jadi itu kan ada namanya Jang Han Suk kalau nggak salah. Aku kalau ngomong bahasa Korea suka salah. Jadi Jang Han Suk itu merupakan seorang yang kaya, pokoknya dia itu bos. Nah untuk melakukan atau mengusahakan atau supaya istilah bisnisnya itu tetap berkembang, itu tetap dinamis. Nah dia tuh menghalalkan segala cara. Nah cara yang paling dia sering lakukan yaitu membunuh orang, menyiksa, membunuh orang-orang yang tidak bersalah gitu. Nah kalau kita menghayati film tersebut kan kayak kerasa emosionalnya itu, kayak kesel, itu kan orang yang bersalah, ngapain lo bunuh kan. Nah terus pada akhir drama tersebut yaitu pembalasan dendam sama Jang Han Suk. Nah di situ yang aku rasakan bahwa aku kayaknya nggak bakalan post nih kalau Jang Han Suk tersebut hanya langsung dibunuh pakai pisau doang, atau bahkan dia dibunuh langsung pakai pistol doang, pokoknya yang membuat dia langsung mati gitu loh. Nah di situ aku merasa bahwa kayaknya kurang adil deh. Terus aku berpikir bahwa kok kayaknya aku berubah deh. Dulu aku nonton film pembunuhan dan sebagainya, mau itu pembantaian terhadap orang jahat atau orang baik, ngerasa itu kayak kasihan gitu, ngerasa kayak nggak tegaan. Nah tapi di sini ketika aku nonton Vincenzo pada saat ini, aku tuh ngerasa kayak nggak apa-apa, dia kan jahat, emang harus dibalas dengan hal-hal yang setimpal gitu. Terus aku mikir kayaknya aku ketularan psikopatnya gitu. Kayak apakah aku menjadi orang yang psikopat hanya karena aku nonton film psikopat? Nah ini menjadi pertanyaan besar banget, menjadi pertanyaan besar buat aku. Dan aku mencoba membaca berita, membaca jurnal, dan membaca opini-opini orang lain atau ahli-ahli psikolog tentang hal ini. Nah tahu nggak ternyata yang aku dapatkan itu apa? Jadi salah satu bacaan yang aku dapatkan yaitu mereka tuh mengatakan bahwa kami orang-orang yang psikopat tersebut menjadi psikopat itu karena kami menonton film-film pembunuhan dari berbagai macam negara. Kemudian kami menonton berbagai macam model pembunuhan, dan itu hal cukup berhari-hari dan kami lakukan, dan kami ingin mempraktikkan hal tersebut. Namun sebelum kami menjadi psikopat, kami akan kejang-kejang terlebih dahulu, dan banyak sekali orang-orang yang belum menjadi psikopat dia mati terlebih dahulu saat kejang-kejang. Dan ketika bacanya aku ngerasa
kayak nggak mungkin deh, ini kayaknya nggak masuk akal, masa hanya karena kayak gitu langsung kejang-kejang mati, atau kalau kejang-kejang nggak mati dia langsung jadi psikopat. Itu kayak lebih ke kesurupan ya. Jadi ternyata aku scroll lagi, dia bercanda guys. Jadi you cannot psikopat hanya karena kamu nonton psikopat. Kamu nggak bisa jadi psikopat hanya karena kamu nonton psikopat. Ini sama halnya ketika kita nonton film princess atau nonton film Cinderella. Apakah setelah itu kita bisa menjadi Cinderella? Enggak kan? Kita tetap jadi diri kita sendiri. Nah, inilah yang ditekankannya ternyata bahwa orang-orang psikopat itu memiliki kelainan pada otaknya. Jadi nggak hanya karena kita nonton film psikopat kita bisa jadi psikopat. Tapi ya, jadi menurut teori behavioristik itu bahwa antara stimulus sama respon. Jadi karena kalau kita keseringan nonton film-film seperti itu, apalagi ketika umur kita masih di bawah 17, nah kan terbentuklah beberapa kepribadian di bawah alam sadar kita. Nah, mungkin aja kita bisa sebagai orang-orang yang paranoid atau antisosial atau berbagai macam kesehatan mental lainnya yang memungkinkan kita akan sulit berinteraksi sama orang lain. Jadi ketika kita nonton film-film psikopat, kemungkinan kita untuk menjadi orang psikopat itu sangatlah kecil, tetapi kesehatan mental kita juga kemungkinan akan tetap terganggu. Oke, sampai sini aja video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Jadi aku kelupaan buat video penutupnya. Bye bye.